pertanyaannya. Kita akan main-main aja ya, kita main-main dulu. Kita main game ke Kahoot. Nah, sebentar ya. Anda bisa pakai dua perangkat. Semoga sinyalnya lancar ya. Oke, sebentar. Saya share ininya apa? Pinnya. Masuk ke Kahoot IT ya. Kahoot.it. Nah, silahkan masukkan nomor game pinnya ya, masukkan pinnya. Ya. Nama asli. Nama asli ya. Jangan aneh-aneh. Supaya saya tahu. Saya juga video juga biar terlihat ya. Iya, 35. Kita lihat. Oke, 47. Oke. Oke, 56. Ada 66 ya. 10 lagi berarti. Lima 9. Oke, bertambah lagi 67. Yuk. Ya, 60. Tunggu 1 menit lagi ya. 13 lebih 10, 61. Alhamdulillah. Saya berkurang lagi 1. Oke, sip, masuk lagi. Enam 1. Oke, 62. Ajar masuk. Oke, sip. Yuk, 61. Oke, kita mulai ya. Oke, Hansip. Iya. Yuk, bismillah, kita mulai seputar bahasa Indonesia pastinya ya. Oke, baik, kita mulai. Tes kebahasaan pas seputar ada 30 soal. Oke, yang pertama bagian mana yang baku? Nah, jenius atau genius? Pakai J atau pakai G? Lupa cepet-cepet. Siapa yang paling cepat dan benar, poinnya paling tinggi ya. Oke, wah ternyata 11 orang yang benarnya, masih banyak yang salah. Oke, kita lihat siapa yang ada di peringkat. Saya lupa belum nggak usah di record lah ya.
Oke. Oke, iya Hans yang tertinggi, poinnya paling tinggi ya, paling cepat ya, disusul Dani, Albert, Kania, dan Hanif. Yo, yang lainnya. Lanjut ya, masih tentang kata baku dan tidak baku. Mana yang termasuk kata bakunya? Nah, antre atau antri. Nah, ini sudah sangat familiar ya. Antre atau antri. Oke, ya banyak yang benar ya. 8 antre ya, betul. Antre. Nah, bukan antri, tapi antre. Jadi antrelah di loket ya. Silakan mengantre. Yuk, kita lihat. Iya, Hans masih bertahan dengan Dani. Wah, muncul Putri. Yuk, Hanif masih ada atur. Oke, sip. Yuk, lanjut ya. Masih baku dan tidak baku. Nah, ya, pondasi pakai P atau pakai F? Yuk, pakai P atau pakai F? Oke, wah Betty ya beda tipis. 33 dengan 31. Ya, betul pakai F ya, karena dari bahasa Inggrisnya foundation. Nah, jadi pakainya F, bukan pakai P ya. Yuk, kita lihat. Iya, berubah langsung. Ali Zainal, mantap. Ali Zainal disusul Ilham, Hikari, Haris, dan Rian. Wis, mantap. Habibi yang paling tinggi naiknya ya. Yuk, lanjut yang lain. Hans, ayo Hans, kejar lagi. Dani, Putri. Yuk, masih ya. Baku dan tidak baku. Nah, hakikat atau hakikat. Yuk, pakai I atau pakai E? Oke, 28 yang benar ya, beda sedikit juga. 28 dengan 35. Ya, hakikat. Nah, karena diambil dari bahasa Arabnya hakiki ya, makanya hakikotun. Nah, bahasa Arabnya hakikotun. Jadi kebenaran yang hakiki kan ya, bukan hakiki. Oke, kita lihat. Iya, Ali bertahan dengan Ilham. Yuk, Adika, wah mantap, dan ini udah muncul lagi. Nadif. Oke, 12 pemain strik. Wih, mantap. Yuk, lanjut ya. Yuk, yang lainnya. Nah, orisinal atau orisinil? Iya, 28 dengan 36. Ya, orisinal, karena dari original ya. Original, kita sering mengenalnya original. Ya, orisinal ya, bukan orisinil. Oke, kita lihat perolehan. Iya, Ali dan Ilham mau tetap bertahan. Davin, mantap Davin. Kembali ya. Rifan dan Gibran. Yuk, lanjut. Yuk, yang lain mana? Hans? Mana Hans? Dani. Yuk. Masih baku dan tidak baku ya. Oke, andal atau handal? Pakai H atau tidak? Iya, mantap ya. 41 yang benar. Sip, betul ya. Jadi andal, jadi andalan ya, bukan handalan. Andalan keluarga misalnya, bukan handalan. Oke, kita lihat. Iya, Ilham dan Ali bertukar tempat ya. Yang masih tetap Davin, Rifan, Gibran. Oke, Fadil, mantap. Naik 15 peringkat nih. Sip, keren Fadil. Ayo yang lain. Habibi, mana Habibi? Yuk, lanjut. Mana kata yang baku? Nah, manajer, manager. Pakai J atau pakai G?
Oke, sip, benar ya. 45 lawan 21. Sip, pakai J ya, manajer, tapi tulisnya manajer ya. Manajer, bukan manager. Oke, kita lihat. Iya, masih bertahan Ilham dengan Ali. Oke, Rifan, Gibran, wah Sani. Selamat datang Sani di 5 besar. Wis, mantap Revan. Naik 13 peringkat. Yuk, lanjut ya. Masih baku dan tidak baku. Ya, persentase atau prosentase. Persen atau prosen. Iya, sip. Mantap ya. 62 benar. Persen ya, karena memang dari katanya persen, bukan prosen ya. Gitu. Beda lagi dengan present, beda lagi ya. Tapi kalau ini persen, dari kata persen jadi persentase. Oke, sip, mantap. Kita lihat. Wah, tidak berubah. Wih, Dava masuk. Sip. Selamat Dava. Wih, mantap Patrick. Wah, selamat Patrick ya, naik 6 peringkat. Ilham dan Ali tetap memimpin. Yuk. Lanjut masih ya, baku dan tidak baku. Nah, resiko atau risiko. Nah, pakai E atau pakai I. Oke, mantap. Banyak yang benar ya. Ya, risiko pakai I ya. Karena dari bahasa Inggrisnya risk, R-I-S-K. Nah, jadi ke dalam bahasa Indonesia jadi risiko. Oke. Kita lihat perolehan. Iya, tidak berubah nih 5 besar. Ilham tetap memimpin. Wah, beda sedikit ya dengan Ali. Oke, Rifan, Gibran, Dava. Oke, Hikari is back. Oke, sip. Hikari. Yuk, lanjut. Masih kayaknya. Ya, masih kata baku. Nah, amandemen atau amandemen. Oke. Terkecoh ya. Masih banyak yang amandemen. Ya, hanya 17 yang benar ya. Amandemen. Memang dari bahasa Belandanya ya diambilnya amandemen. Selama ini kita selalu mengenalnya amandemen, amandemen. Nah, padahal amandemen yang masuk ke dalam KBBI ya, yang diambil amandemen. Sip, kita lihat. Berubahkah? Iya. Ilham tetap memimpin. Yang menghilang, oh Ali mundur aja ya. Oke, Fajar, siap, mantap. Nadif, Sani, oke. Sip, yuk yang lainnya. Kejar tuh Ilham. Yuk lanjut ya. Masih ya baku dan tidak baku. Nah, omset atau omzet. Nah, pakai S atau pakai Z? Omset atau omzet? Oke, mantap. Banyak yang benar ya. Apakah ibu dari tadi yang aneh-aneh yang benar? Jadi dipilih omzet. Iya, omzet ya yang benar. Jadi selama ini kita dengar omset, padahal yang benar adalah pakai Z ya. Omzet. Sip, kita lihat. Iya. Wah, Ilham tetap memimpin. Oke, disusul Nadif, Sani, Ali, dan Rifan. Oke, nice. Elang is back. Oke, selamat Elang, welcome back. Oke, yuk. Lanjut. Nah, sekarang penulisan kata digabung atau dipisah. Nah, diantaranya digabung atau dipisah. Oke, sip. Beda sedikit ya, 36 dengan 28 ya. Di antaranya dipisah.
Jadi di yang menunjukkan kata kerja dengan di yang menunjukkan kata depan. Nah, kalau di antaranya ini untuk mengujinya, kalau dia kata kerja berarti ada aktifnya yang me. Nah, sekarang di antara adakah mengantara? Tidak ada ya. Karena tidak ada mengantara, maka di antara itu dipisahkan penulisannya ya, karena dia juga menunjukkan tempat ya, tempat dan arah gitu. Makanya di antara aku dan kamu, misalnya begitu. Oke, kita lihat. Iya, Ilham. Turun digantikan Nadif. Ayo kejar lagi ya, Ilham. Dava, Alif, Gibran. Ali, ayo Li. Oke, Yota, mantap Yota. Strik 3. Oke, yuk lanjut. Yuk, mantap Nadif. Lanjut. Masih ya penulisan kata, disatukan atau dipisahkan. Nah, maha besar, gabung atau pisah? Gampang ini ya, sering ya. Oke, wah beda 3 ya. 50-50 nih. Ya, maha besar, maha dia digabungkan jika memang dia bersambungnya dengan kata dasar. Karena besar itu kata dasar, jadi maha besar itu disatukan ya. Maha besar disatukan. Tapi kalau dengan kata berimbuhan, maka maha penulisannya dipisahkan. Kecuali maha esa ya. Maha esa sepertinya masih sampai saat ini dia masih dipisah. Gitu. Kalau yang lainnya yang kata dasar, bukan maha perkasa, maha bijaksana, walaupun dia panjang bijaksana tetap digabungkan karena satu kata dasar ya. Oke, kita lihat perolehan sementara. Iya, Ali naik lagi. Wah, ini berganti dengan Nadif. Gibran, Nika, Cika. Wih, mantap. Fulvian naik 9 peringkat. Ali, Hans, Putri, Dani, ayo. Yuk, lanjut. Masih ya. Dipisahkan atau disatukan. Satu persatu. Oke, ya banyak yang benar. Ya, satu persatu. Per yang menyatakan demi ya. Satu demi satu. Nah, maka per yang menyatakan tiap, mulai, dan demi penulisannya dipisahkan. Oke. Kalau per yang disatukan jika dia menyatakan ini ya apa? Pecahan. Nah, oke, kita lihat. Iya, Ilham dan Nadif tetap bertahan. Oh, Anika dan Gibran bertukar tempat ya. Oke, mantap Adika, sip. Oke, Givari. Wah, nice. Givari is back. Wah, strik 3. Yuk, lanjut. Masih ya, penulisan kata. Nah, menyebarluaskan, digabung atau dipisah? Oke, mantap. Ya, betul. 60 hebat ya. Menyebarluaskan disatukan karena dua kata dasar ya, sebar luas dan ada awalan dan akhiran. Jadi disatukan. Oke, sip. Kita lihat perolehannya. Iya, tidak berubah karena banyak yang benar ya. Mantap. Oke, Abi hebat. Abi selamat Bi, naik 4 peringkat Bi. Yuk, lanjut. Masih penulisan kata ya. Nah, tuna nih, gabung atau pisah? Tunanetra, satukan atau dipisahkan? Oke, wih, mantap ya, 50 yang benar. Oke, 16 salah. Ya, betul. Tuna disatukan ya penulisannya. Tuna rungu, tuna daksa, tuna wicara ya. Penulisannya disatukan karena dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Sip, kita lihat. Iya, Ali dan Nadif bertukar tempat.
Yang lainnya masih ya, Nika, Gibran, Adika. Oke, Dava. Mantap. Welcome back, Dava. Yuk, lanjut. Ya, masih penulisan kata. Nah, per Maret. Satukan atau dipisahkan? Pakai tanda hubung atau dipisahkan? Oke, sip. Betul, jeli ya. Wah, hanya ya 40 lawan 24. Ya, per kan menyatakan tiap mulai demi tadi dipisahkan ya. Nah, dan Maret karena dia nama bulan pasti kapital dan karena dia memang dipisahkan jadi tidak usah pakai tanda hubung lagi. Kecuali jika Maretnya yang biasanya yang harus kecil, nah tapi jadi kapital baru pakai tanda hubung ya. Jadi ini sudah betul, per Maret tidak perlu menggunakan tanda hubung. Sip. Kita lihat, iya, Ilham turun lagi ya. Nadif tetap bertahan, mantap Nadif. Yo, Nika naik nih, Adika Gibran. Oke, Dihya is back. Oke, welcome back Dihya. Yuk lanjut ya. Danis kemana Danis ya? Yuk, penulisan kata masih. Nah, bagaimana menuliskan 23/5? Oke. Iya, hanya 5 orang yang benar ya. Ya, 23/5. Jadi supaya tidak ambigu karena kalau tidak pakai tanda hubung, itu kan bisa ambigu ya. Bisa 23/5 atau 23/5. Nah, jadi pakai tanda hubung. Yang ada tanda hubungnya berarti dia satu kesatuan begitu. Nah, yang hijau benar karena 20 nih ada tanda hubung antara 2 dengan 10. Jadi ini 20, kemudian 3/5. Nah, yang merah itu tadi dia masih ambigu, apakah 23/5 atau 23/5. Yang kuning, nah salahnya di 2, karena tanda hubungnya di antara 10 dengan 3, jadi satu kesatuannya 10 dengan 3. Nah, jadi 23. Nah, di situ salahnya ya. Tuh. Kalau misalnya tanah hubungnya antara 2 dengan 10, kemudian jadi 10 dengan 3, jadi 23 nanti, seperti itu. Nah, yang biru salahnya di mana? Dia di pernya. Nah, karena dia menunjukkan pecahan, maka pernya harus disatukan. Kalau tidak, ini berarti maknanya tiap mulai demi, gitu ya. Jadi yang benar yang hijau. Jadi tanda hubungnya antara 2 dengan 10. Begitu. Oke, kita lihat perolehan. Tidak berubah ya? Weh, tidak berubah, Nadif tetap memimpin. Wah, Laura, mantap Laura, naik 9 peringkat ya. Ayo yang lain, ini tidak berubah. Lanjut, karena yang benar hanya 5 orang ya. Masih penulisan kata. Nah, non-akademik disatukan atau pakai tanda hubung. Oke, 44. Iya, 21 orang yang benar ya. Jadi non itu penulisannya disatukan sama kayak tuna tadi karena dia tidak punya makna kalau tidak bergabung dengan kata dasar. Jadi harus disatukan ya. Non akademik. Nah, kalau yang pakai tanda hubung itu jika di depannya kapital, misalnya non Amerika. Nah, karena Amerika harus kapital baru dia pakai tanda hubung. Non tanda hubung A-nya kapital ya, Amerika begitu. Tapi kalau tidak kapital dia disatukan penulisannya. Begitu. Oke, kita lihat. Iya, sekarang Nika nih di peringkat pertama. Ya, Nadib tergeser. Oh, Ilham naik lagi. Oke, Dava, mantap Dava. Cika. Wih, Hikari, keren Hikari, naik 9 peringkat. Yuk, lanjut. Nah, sekarang bentukan kata. Mana bentukan kata yang benar? Mempublikasikan atau memupublikasikan?
Ini pelajaran sebelum SBMPTN ya. Yang biasanya muncul di soal SBMPTN. Oke, wah beda satu suara. Beda satu suara ya. Oke, 32 lawan 33. Ya, memupublikasikan karena kata dasarnya publikasi. Ingat ya, kata SP jika ditempel 5, nah kata SP-nya luluh ya. Nah, jadi P-nya jadi luluh. Jadi memupublikasikan. Oke, sip. Kita lihat perolehannya. Wih, mantap Dava. Keren Dava. Naik ke peringkat ketiga. Ya, Nika dan Ilham masih bertahan. Cika, Nadif. Oke. Sip. Yuk, yang lainnya juga. Ayo, tambah lagi. Cepat. Masih bentukan kata ya. Nah, memprogram atau memprogram. Oke, ini juga beda 5 ya. Memprogram. Ibu katanya kata SP luluh tambah me. Ya, jika kata dasarnya 2 konsonan ya. Nah, 2 konsonan PR, SY, KH, misalnya ST. Nah, tambah awalan me dia tidak luluh karena konsonannya 2 ya. Jadi kata dasarnya berawalan konsonan ganda. Jadi tetap memprogram, tidak menjadi memprogram begitu. Oke, ini kaidah nomor 2 ya, nomor 3. Nah, di tata kata. Kita lihat. Oke, oh Sani naik sip. Sani. Nika, wah tetap bertahan Nika. Oke, Raffi comeback. Oke, welcome back Raffi ya. Yuk, mantap. Ilham, Dava, Cika, Sani. Yuk, lanjut masih bentukan kata kayaknya. Ya, betul. Masih bentukan kata. Nah, pemprakarsa atau pemrakarsa. Oke, wah ini juga beda 1 ya. 31 lawan 32. Ya, pemrakarsa. Ih, berubah-ubah Ibu ininya kaidahnya tidak. Karena dia prakarsa, nah untuk yang PR kalau ditambah awalan akhirnya jadi luluh. Nanti kita pelajari di tata kata ya. Jadilah pemrakarsa gitu ya, bukan pemprakarsa. Gitu. Oke. Kita lihat. Iya, Gibran. Naik lagi Gibran ya. Oke, Nika tetap bertahan. Mantap. Ilham, Dava, Cika. Good. Yuk. Ayo yang lain. Yang tadi dawal Hans. Siapa lagi? Dani, Putri. Ayo. Naik lagi. Masih bentukan kata. Nah, terpercik atau tepercik. R-nya lulu atau tidak ya? Oke. Biasanya kita terpercik ya. Terpercik muka sendiri, nah gitu di peribahasa. Kayak 20 orang yang menjawab benar ya. Karena kata dasarnya percik, percik ketika dipenggal kan percik. Nah, karena suku kata pertamanya er ditambah awalan ter, R pada awalan ternya dia jadi luluh gitu. Jadi tepercik ya. Bukan terpercik begitu. Ini tata kata nih kita pelajari. Kita lihat ya Dava dengan Ilham bertukar tempat, Nika masih tetap bertahan. Wis, Andika is making comeback. Oke, welcome back Andika. Yuk. Lanjut. Oh, masih bentukan kata. Nah, bercermin atau bercermin. Oke, wah mantap beda 1 ya. Ya, kaidahnya sama ya, ber dengan ter seperti tadi karena cermin. Nah, dipenggal kan cer
min. Nah, jadi ada er, maka R-nya luluh gitu ya. Jadi becermin, bukan bercermin. Oke, kita lihat. Wih, mantap Dava. Wah, 7 yang benar berturut-turut. Oke, selamat Nika. Wah, Nika masih bertahan. Suldafa Ilham Cika. Oh, Hanif, mantap nih. Kembali lagi ya Hanif ya ke 5 besar. Sip, lanjut. Yuk. Masih bentukan. Nah, pemboran atau pengeboran. Wah, ini toluan kalau salah ya. Karena ini kata yang sangat familiar. Harusnya betul semua nih. Yes, mantap. 5-5 benar. Tapi masih ada yang pemboran ya. Ya, karena kata dasarnya bor. Nih, satu suku kata. Jadi ketika ada awalan pe atau me, dia berubah jadi menge dan penge ya. Nah, jadi pengeboran. Pengeboran lepas pantai. Begitu ya. Begitu. Sip, kita lihat. Iya, Sani. Hanif turun lagi. Gantikan Sani. Ya. Oke, Nika, mantap Nika nih. Nika Dava Ilham Cika masih bertahan. Yuk, oke Jabar, mantap Jabar, naik 4 peringkat. Yuk, lanjut. Nah, sekarang benar atau salah? Nah, ini kalimat nih, benar atau salah. Penebangan hutan banyak menimbulkan kerugian di masyarakat. Benar atau salah? Yuk. Ya. 30 detik sih ini, jadi agak lama. Diberi waktu untuk berpikir lebih lama. Oke, 27 menjawab salah. Oke, salahnya di mana? Ini betul jawabannya salah. Salahnya di mana? Mestinya banyak habis menimbulkan. Oke, karena yang banyak itu kerugian ya. Oke, sip. Mantap. Ada lagi jawaban yang lain? Yuk. Nika. Jawabnya salah, benar Nika? Jawaban saya salah, Bu. Nah, salahnya di mana, Kak? Maksud saya jawaban saya itu yang terus. Oh, benar ya? Iya, benar. Oke. Ilham. Salahnya di mana nih? Selain yang tadi ya, betul. Karena yang di banyak itu bukan banyak menimbulkan tapi banyak kerugian. Ada lagi, ada jawaban lain? Ya, gimana? Kalau saya pikirnya ini Bu, di-nya Bu, di kerugian di masyarakat, bukan di kayaknya. Harusnya apa? Pada mungkin atau kerugian bagi masyarakat itu. Ah ya, betul. Sip, betul. Kerugian bagi masyarakat atau kerugian pada masyarakat. Sip. Ada lagi? Ada jawaban yang lain lagi? Ada yang punya jawaban lain? Kalau hutan udah banyak, bukan Bu, jadi nggak usah pakai banyak. Oh, hutan udah banyak, jadi nggak usah pakai banyak. Si penebangan hutan menimbulkan kerugian, gitu. Oke, bisa. Sip. Ada lagi? Ada yang punya jawaban lain selain yang tadi disampaikan teman-temannya? Itu sebenarnya tidak mematuhi SPOK, Bu, kalau banyaknya di depan. Harusnya banyaknya? Ya kayak tadi, menimbulkan banyak kerugian supaya mematuhi SPOK. Oke, subjek. Jadi predikatnya menimbulkan saja ya. Iya, Banyak Bu. kerugian jadi objeknya. Sip, betul juga. Ada lagi? Tidak ada? Ada yang curiga nggak dengan awalnya? Penebangan hutan, betulkah? Betul nggak kalau penebangan hutan? Harusnya penebangan pohon ya, Bu. Iya, betul. Harusnya penebangan pohon di hutan. Karena yang ditebang itu kan pohon ya. Gitu. Jadi penebangan pohon di hutan menimbulkan, oke,
banyak kerugian sebenarnya, banyak itu dia jadi ini saja ya, tambahan ya. Nah, menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Begitu. Nah, ini masuk pada kelogisan yang kemarin kita bahas ya, si jamu godog. Nah, ini juga sama karena yang ditebangnya itu bukan hutan, tapi yang ditebang itu pohon. Gitu ya. Ini masuk kalimat. Oke, sip. Mantap. Kita lihat. Weh, Nika tetap bertahan, Nika. Hebat. Berarti tidak terkalahkan walaupun jawabannya salah ya. Nika, Dafa, Ilham, Cika, Sani. Woi, Dihya. Oke, welcome back Dihya. Yuk, lanjut ya. Masih kalimat benar atau salah. Nah, selama di Pulau Bali, tepatnya di Kota Denpasar, pernahkah Anda melihat jalak Bali? Selama di Pulau Bali, tepatnya di Kota Denpasar, pernahkah Anda melihat jalak Bali? Oke, sip, mantap. 40 yang menjawab benar ya. Ya, dari kelogisannya benar ya, dari aturan ejaannya juga benar. Pulau Bali, ya karena ada nama Bali, pulau kapital. Sip. Kemudian tepatnya di Kota Denpasar, nama geografi ya, sama ya dengan Pulau Bali. Ada Denpasar, K-nya kapital, kemudian diapit koma karena dia jadi keterangan tambahan. Nah, jadi ketika dihilangkan pun maknanya tidak berubah. Kemudian Anda selamanya kapital ya, mau di depan, di tengah, atau di akhir, sama dimanapun dia berada. Nah, terakhir jalak Bali. Nah, jalak Bali karena dia nama jenis ya, jadi Balinya sudah tidak kapital lagi. Dan jangan lupa kalimat itu di akhirnya harus ada tanda titik, tanda tanya atau tanda akhir. Tanda seru ya. Harus ada penanda akhir maksudnya. Sip, begitu. Jadi kalau tidak ada tanda akhirnya, mau tanda tanya, titik, atau tanda seru, berarti itu bukan kalimat namanya. Oke, sip, mantap. Kita lihat. Iya, ini tidak berubah, hebat. Mantap ya, Nika masih tetap bertahan. Mantap Nika, Dafa, Ilham, Cika, Sani. Yuk, yang lain. Masih ya, benar atau salah kalimat nih? Nah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, selesailah penulisan karya ilmiah ini. Ini biasanya banyak di prakata nih. Betul atau salah? Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, selesailah penulisan karya ilmiah ini. Oke, wah mantap. 54 menyatakan ini salah. Oke, salahnya di mana? Kalau benar nggak saya tanya, karena udah benar ya. Kalau salah saya tanya, kenapa salah? Salahnya di mana? Karena syukur dan alhamdulillah, Bu, itu dua hal yang sama. Dua hal yang sama ya. Oke, sip. Ada lagi? Ini salahnya ada. Saya salahnya bukan di situ kayaknya, Bu. Oh, salahnya di mana? Ibu, selesailah itu benar gak sih, Bu? Selesailah. Bisa saja, bisa benar. Tapi di sini benar nggak ya? Iya, betul, betul. Benar nggak sih selesailah di sini? Dengan mengucapkan syukur, selesailah penulisan karya. Selesainya bukan karena bilang syukur, Bu, karena dikerjain. Iya, betul sekali. Ya, betul-betul banget. Itu, jadi ini sepertinya dengan kata selesailah itu ya yang bermasalahnya. Syukur juga sama. Jadi dengan mengucapkan syukur, selesailah penulisan karya ilmiah ini. Jadi simsalabim kayaknya ya. Syukur, selesai. Nah, harusnya dengan mengucapkan syukur, misalnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Gitu. Sip, mantap sekali ya. Oke, begitu. Oke. Kita lihat
Iya, Sani dengan Cika bertukar tempat, yang lain tetap bertahan. Nika, mantap Nika, Dava, Ilham nih. Oke, Hanif, speaking comment. Oke, welcome back Hanif. Yuk, lanjut ya. Ternyata kalian sudah bisa menganalisis. Nah, betul atau salah? Bacalah teknologi transportasi dalam harian Kompas hari ini. Ini soal ke-29. Betul atau salah? Oke, ya 50 orang menjawab salah. Sip, betul. Ya, jawabannya salah. Salahnya di mana? Kapitalisasi, Bu. Iya, betul. Kapitalisasi. Kapitalisasi. Ya, di mana yang harus kapital? Teknologi transportasi dan Kompas. Oke, sip. Teknologi transportasi dan Kompas. Kemudian Kompas juga harusnya, karena nama koran ya, jadi harusnya miring. Nah, harusnya miring ya. Gitu, sip. Betul, betul, betul. Kapitalisasi di sini masalahnya. Oke, kita lihat. Ini mah kayaknya nggak akan. Oh, Cika sama siapa tadi yang berganti? Yo, Cika naik, Alif naik. Oh, Alif Nurfian. Sip, Nika nih bertahan. Ya, terakhir penentuan kita. Masih ya, true or false. Nah, betul atau salah? Peralatan yang saya perlukan adalah CPU, tayangan, dan tetikus. Betul atau salah? Oke. Sip. Ya, 45 menjawab benar ya. Oke, betul betul betul. Di sini tidak ada masalah ya. Karena peralatan yang saya perlukan CPU, apa ya? Rincian yang lebih dari 2, nah sebelum dan memang menggunakan koma ya. CPU, tayangan, dan tetikus, titiknya juga ada. Sip. Oke, kita lihat siapakah yang naik di podium. Oke. Peringkat ketiga, wah Ilham. Selamat Ilham. Kedua, Dava. Wah, mantap Dava. Oke, dan pertama ini peringkat 1. Ya, selamat Nika. Oke, di runner ada Cika dan Sani. Oke, sip sip. Ya, itu tadi ya. Sip, mantap. Nah, itu sebetulnya dari materi yang tadi, dari materi ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu semuanya ejaan cakup semuanya ada di situ. Ya, dari kapitalisasi. Huruf kapital ya, penggunaan huruf kapital, miring, kemudian penulisan kata, disatukan, dipisahkan, kata baku dan tidak baku. Nah, itu semua sudah dibahas ya, kemudian bentukan kata sampai ke kalimatnya. Oke, selamat untuk Nika. Mana Nik? Mantap, bisa dari awal ya, alhamdulillah. Oke, ada yang akan ditanyakan? Bagaimana? Ini nggak akan masuk nilai kok, nggak akan masuk nilai ya. Hanya sebagai ini saja, prates. Nah, prates. Nanti ada postes. Sekarang prates. Oke, yuk ada yang akan ditanyakan? Berkaitan dengan kuis barusan. Bu, kenapa ini jawabannya begini? Ya, bisa saja seperti itu ya. Yuk, ada yang akan bertanya? Akan ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Gimana Hanif? Untuk yang tadi nomor terakhir itu kan ada tayangan ya, Bu. Itu memang begitu atau apa? Saya sih mikirnya kayak seharusnya penayang, Bu, atau bukan? Oh ya, tayangan itu untuk monitor. Nah, monitor itu bahasa Indonesianya tayangan.
tayangan. Jadi itu ya CPU, kemudian tayangan, dan T tikus tayangan itu untuk monitor. Bentar, kalau penayang, bentar ya. Penayang. Nah, orang bisa jadi orang. Kalau orang, alat, dan sebagainya yang menayangkan gambar dan sebagainya. Jadi lebih ke kayak televisi gitu ya. Nah, seperti itu kalau penayang. Kalau ini monitor apa? Ya monitor dari CPU komputer. Nah, itu sebutnya tayangan sih. Yang saya tahu gitu nih. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Hanif. Yuk, ada lagi? Permisi Bu, ingin bertanya Bu. Gimana Habibi? Yang tadi Bu, yang soal yang 21 per 23/5. 21/5 atau yaitu Bu. Nah, 23/5 ya. Oke, sebentar. Saya pakai whiteboard. Jadi, untuk kata yang masih ambigu, nah, misalnya tadi 23/5. Nah, ini kan kalau tidak ada tanda hubung, dia masih ambigu ya. Bisa 23/5 atau 23/5. Nah, supaya tidak ambigu, itu kita menggunakan tanda hubung. Nah, misalnya kalau tanda hubungnya di sini, jadi 23/5. Tapi kalau tanda hubungnya di sini, di sini dengan di sini, maka ini jadi satu kesatuan. Yang ada tanda hubungnya itu jadi satu kesatuan. Nah, kalau tanda hubungnya di sini dengan di sini jadi 23/5. Nah, begitu. Jadi kalau ada yang ambigu, kita bisa menggunakan tanda hubung. Misal, contoh lain, apa ya? Buku sejarah baru. Nah, ini dia juga ambigu. Bisa jadi yang barunya itu apa? Bukunya, buku tentang sejarah baru atau buku sejarah yang baru. Sejarahnya sejarah apa, tapi dia bukunya yang baru. Nah, ini juga sama. Kita bisa pakai tanda hubung. Kalau tanda hubungnya di sini antara buku dengan sejarah, nah berarti buku sejarah baru, berarti yang barunya itu bukunya. Gitu. Tapi kalau tanda hubungnya antara sejarah dengan baru, nah, buku sejarah baru, berarti yang barunya adalah sejarah karena ini satu kesatuan. Begitu Habibi. Jadi kalau misalnya ada yang ambigu, nah kita yang bermakna ganda, ini kita sebetulnya maknanya apa? Nah itu bisa pakai tanda hubung. Gitu. Oke, gimana Habibi? Masih bingung? Ibu, ini udah aman Bu. Tapi Bu, misalkan Bu, dia 23/5 pangkat 3/5 gitu Bu. Itu pangkatnya pakai tanda hubung juga atau enggak Bu? 23/5 pangkat 3/5. Pangkat 3/5-nya enggak kayaknya. Karena kan 20 yang ini sudah jelas. Karena yang jadi ambigunya 23/5. Ketika ditambahkan pangkat 3/5 kan dia tidak jadi ambigu si pangkat 3/5-nya ya. Gitu. Betul begitu? Ya Bu, oke Bu, paham Bu. Makasih Bu. Oke, sip. Sama-sama, Bibi. Yuk, ada lagi? Tidak ada? Oke, ini bagian sedikit saja ya. Jadi insya Allah nanti ada beberapa lagi lah ya. Kita coba kuis, permainan supaya ingat. Oke, dan apresiasinya untuk Nika. Wah, Nika selamat Nika. Ada yang akan disampaikan Nika? Mantap nih Nika. Oke, Nika nanti hubungi Japri ke saya ya. Wah, ada hadiah untuk yang poinnya tertinggi. Saya mau apa? Mau GoPay, mau pulsa. Nanti kirim ke saya ya. Nomor-nomornya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Ada yang akan disampaikan lagi? Tidak ada? Sip, oke. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Hari ini kita main-main aja ya. Nah itu tadi seperti itu di gambaran materi ejaan semuanya sudah ada di situ. Nah Anda juga bisa pelajari di buku ya, di buku halaman mulai dari halaman 16 tentang pemakaian huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, unsur serapan, tanda baca. Nah, itu ada perlatihan di situ. Silahkan dikerjakan untuk pertemuan kita pekan depan ya. Nah, sip, itu saja. Tidak ada yang ditanyakan. Mulai halaman 16 tadi ya. Sip, mulai dari halaman 16 itu ada perlatihan. Semuanya perlatihan ejaan. Nah, silakan dikerjakan. Nah, pekan depan kita coba bahas karena itu berkaitan dengan ejaan. Sip, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Salam sehat selalu ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan ketika Anda ke kampus. Karena saya dapat kabar ada yang terkena ya. Ada yang suspek. Ya mudah-mudahan kita semua terlindung. Dan semoga sehat selalu ya. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Jangan lupa isi CX, isi kehadiran di CX ya. Yuk, terima kasih. Sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih.